Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertemu lagi dengan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, pada bab kali ini kita akan membahas mengenai hak asasi manusia. Nah, kita akan mempelajari materi tentang hak asasi manusia ini, yaitu dengan cara memahami hal-hal yang berkenaan dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, serta dasar hukum hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Selain itu, kalian juga harus mampu menganalisis upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia dan bagaimana membangun partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia menurut PBB adalah hak yang melekat pada kemanusiaan yang tanpa hak itu mustahil manusia hidup sebagaimana layaknya manusia. Kemudian, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1959, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada dirinya. Hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Jadi, setiap manusia itu wajib menghargai, wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dimanapun itu berada, milik siapapun, entah itu berbeda individu. Kemudian ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia itu bersifat hakiki. Yang kedua, bersifat universal. Yang ketiga, bersifat tidak bisa dicabut. Hak asasi manusia bersifat hakiki di sini adalah hak yang diberikan kepada setiap manusia itu sejaklah dari lahir. Oleh sebab itu, setiap manusia harus menjunjung tinggi hak-hak dasar yang sudah dimiliki oleh manusia lainnya atau individu antar individu. Kemudian, hak asasi manusia bersifat universal. Nah, hak asasi bersifat universal adalah berlaku untuk setiap manusia yang berada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang dari manusia itu sendiri, entah itu berbeda jenis kelamin, agama, status sosial, ras, suku, perbedaan bahasa, seperti itu. Jadi dimanapun kalian berada tidak terbatas waktu ya. Kemudian bersifat tidak bisa dicabut. Nah, dapat diartikan bahwa hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri manusia itu sejak dilahirkan tidak bisa dirampas oleh siapapun. Nah, apabila ada hak-hak dasar manusia yang dirampas oleh orang lain, maka sesama manusia itu akan sangat mudah terjadi konflik dan bisa membahayakan individu itu sendiri, bisa membahayakan lingkungannya ataupun orang lain. Nah, contoh dan macam dari hak asasi manusia ada hak atas hidup. Nah, hak atas hidup di sini itu berarti manusia itu bebas untuk hidup karena itu merupakan kodrati. Nah, selanjutnya hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Setiap manusia itu berhak untuk mendapatkan kebebasan, entah kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam mengkritik, atau kebebasan dalam melakukan sesuatu, tapi tidak melanggar hukum yang ada. Nah, keamanan pribadi, manusia itu juga berhak untuk mendapatkan keamanan, mendapatkan perlindungan
Selanjutnya ada hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Terus ada hak atas kemerdekaan beragama, jadi manusia itu bebas memilih agama yang akan dianutnya. Kemudian hak atas pendidikan, jadi setiap manusia itu bebas, berhak untuk mendapatkan pendidikan, berhak untuk belajar dimanapun berada, itu tuh bebas, entah mau di sekolah mana, di perguruan tinggi mana. Dan hak asasi manusia dalam konteks kepolisian, itu seperti dalam hukum ya. Oke. Itu tadi sudah mengenai pengertian, ciri-ciri, contoh, dan macam. Nah, selanjutnya ada kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ada beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, di antaranya ada kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September tahun 1984. Nah, dalam kasus ini sebanyak 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Ada juga pelanggaran hak asasi manusia, penembakan mahasiswa di Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei tahun 98. Nah, dalam kasus ini, mahasiswa yang meninggal antara lain adalah Heri Hartanto, Elang Mulya Lesmana, Hendrawansi, Hapidin Royan, dan Alam Mulyadi. Nah, selanjutnya ada dasar hukum hak asasi manusia di Indonesia. Nah, itu terdapat dalam perundang-undangan yang dijadikan acuan normatif dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, yang paling tidak terdapat 4 bentuk hukum yang tertulis yang menyatakan tentang hak asasi manusia. Yang pertama, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Yang kedua, dalam ketetapan MPR atau TAP MPR. Yang ketiga, dalam undang-undang. Yang keempat, dalam peraturan pelaksana perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Nah, peraturan hak asasi manusia dalam konstitusi negara itu terdapat dalam dokumen-dokumen seperti Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, jaminan perlindungan atas hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 diantaranya adalah yang pertama, ada hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Dan terdapat di dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak terdapat pada pasal 27 ayat 2 dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Ini konstitusi RIS itu pada tahun 49 ya, atau 1949. Di antaranya, yang pertama, hak diakui sebagai person oleh undang-undang atau the right to recognize as a person under the law terdapat pada pasal 7 ayat 1. Yang kedua, ada hak persamaan di hadapan hukum, the right to equality before the law terdapat pada pasal 7 ayat 2. Nah, kemudian ada di dalam Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1950. Di antaranya, hak atas kebebasan beragama, keisyafan batin, dan pikiran terdapat pada pasal 28. Nah, mungkin itu dulu penjelasan dari Ibu. Untuk selebihnya kalian bisa melihat dari lampiran YouTube yang saya lampirkan di dalam Google Classroom, dan silahkan kerjakan tugas yang saya berikan, yaitu dengan cara ditulis tangan di dalam folio kemudian di-upload. Saya tunggu ya. Oke, baik, mungkin itu dulu dari saya. Sebelumnya kita akhiri berdoa dulu. Berdoa mulai. Cukup. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi merupakan ciri-cirinya.
beserta contoh dari hak asasi manusia itu sendiri. Nah, di dalam hak asasi manusia ini juga terdapat pelanggaran-pelanggaran dari kasus hak asasi manusia. Sebagai contohnya adalah kisah Marsinah